Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi seputar usaha peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu penyebab jangkrik banyak yang mati. Nah ini ya. Jadi apabila kalian menonton video itu budayakan sampai dengan selesai. Jangan di skip-skip, jangan dicepat-cepatkan, nanti akan tidak maksimal kalau kalian tidak menonton video dengan sampai selesai. Nah, jadi seperti itu. Ini di layar teman-teman semua, ini adalah kandang jangkrik box saya. Ini seperti biasa, ini full triplek ya. Per boxnya diisi telur sekitar 2,5 ons. Untuk usianya ini sekitar 2 mingguan lebih, sekitar 20 harian lah ini untuk usianya. Nah ini akan saya bagikan yaitu penyebabnya jangkrik itu mati. Banyak yang mati padahal menetasnya itu banyak, tetapi hasil panennya cuma sedikit. Kondisi boxnya sepi. Nah ini perlu diperhatikan. Dan untuk kalian semua, apabila kalian ternak jangkrik dengan kandang full triplek seperti ini, apabila dalam usia 2 mingguan itu kondisi boxnya sepi, jangkriknya tidak ada isinya, itu harus kalian waspadai. Berarti itu ada kesalahan, mungkin kesalahan di penetasan ataupun perawatannya, lalu juga pakannya. Itu kalian harus perhatikan. Penyebab banyaknya jangkrik yang mati itu bisa berbagai macam faktornya. Kalau menurut pengalaman saya selama beternak jangkrik, pengalamannya itu bisa dari pakannya itu bisa, lalu pada waktu telur jangkriknya itu menetas itu juga bisa. Nah, jadi untuk mengantisipasinya agar jangkrik itu tidak banyak yang mati, itu kita pada waktu telur menetas, pada waktu penetasan telur itu sudah menetas, kita harus langsung siapkan yang namanya gedebok pisang. Nah itu inti dari ternak jangkrik, yaitu awal pertama kali adalah gedebok pisang. Jadi untuk gedebok pisangnya sendiri itu jangan sampai telat. Apabila telur itu sudah menetas, kita mulai letakkan di dalam box. Lalu juga media klarasnya pun jangan langsung penuh seperti ini. Awalnya kita klarasnya hanya 1 lembar saja, kita cuma ada di alas. Jadi alas kandangnya kita penuhkan, kita penuhi dengan media klaras. Lalu telurnya itu kita letakkan di atas klaras tersebut. Langsung kita berikan gedebok pisang penuh ya. Jadi satu box ini langsung kita isi penuh gedebok pisang. Lalu setelah gedebok pisang sudah kita siapkan, kita tinggal taburkan furnya saja. Nah furnya kita taburkan ya, satu box ini kita taburkan secara rata. Nah penyebabnya kenapa kok baru menetas itu banyak yang mati, itu biasanya pada waktu telur yang sudah menetas kalian tidak berikan gedebok pisang. Itu yang pertama. Makanya jangan banyak dulu medianya. Jadi kita harus medianya sedikit saja dulu, kira-kira 1 lembar klaras, tapi dipenuhi ini boxnya dipenuhi. Lalu kita berikan gedebok pisang dan fur secara merata. Jadi seluruh box kita berikan gedebok pisang ya. Setelah itu kendalanya yaitu medianya. Nah ini medianya kalian bisa menggunakan ekstray, bisa menggunakan klaras atau daun pisang kering seperti ini. Nah, untuk medianya pun kalau jangkrik baru menetas itu jangan terlalu banyak dahulu. Nah kenapa kok kita tidak berikan daun pisangnya ini langsung banyak, klarasnya langsung banyak? Itu karena pergerakan dari jangkrik yang baru menetas itu belum
belum banyak. Jadi kalau kalian berikan medianya itu terlalu tinggi seperti jangkrik yang sudah berusia 2 minggu seperti ini ya, ini nanti banyak jangkrik yang hanya di bawah saja, tidak naik ke atas karena dia bergeraknya itu masih sedikit. Nah, jadi kalau medianya ini terlalu banyak, itu akan mengakibatkan jangkrik banyak yang mati pada waktu jangkrik baru menetas, karena dia hanya berada di bawah saja, karena di bawah itu tidak terlalu panas, tetapi dia tidak naik untuk mencari makan. Makanya kita berikan medianya sedikit dulu. Lalu juga fungsi dari gedebok pisang ini itu bukan hanya untuk minum saja ya, jadi bisa untuk minum, lalu untuk makan, lalu juga agar kondisi boknya ini tidak terlalu panas. Jangkrik itu tidak bisa kondisinya terlalu panas boknya. Kalau terlalu panas pada waktu usianya masih muda, masih baru menetas, itu dia akan kering, dia akan mati kalau terlalu panas boknya. Makanya kita berikan medianya sedikit saja dulu, kita banyakkan gedebok pisang, jadi agar tidak terlalu panas, jangkriknya mendapatkan makanan dan minuman itu tidak terlalu jauh. Kalau kondisi medianya tinggi, banyak seperti ini penuh, nanti dia akan susah mencari makanan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Lalu juga penyebabnya itu adalah penyebab yang berikutnya dari faktor pakannya, dari faktor kita dalam pemberian pakan. Ini adalah hal yang penting juga dalam beternak jangkrik. Jadi untuk pakannya pun ini tidak boleh telat ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan ini dari pakannya. Apabila kalian menggunakan pakan fur, kalian harus perhatikan betul-betul. Ini furnya satu hari bisa habis berapa jam sekali. Nah itu kita harus perhatikan. Apabila jangkrik itu kekurangan pakan, dia akan memakan sesama. Jadi yang kecil nanti akan dimakan oleh jangkrik yang sudah besar, karena dia mungkin sudah lapar ya, dia harus waktunya makan, tetapi kita tidak cepat-cepat memberikan pakan. Dan jangkriknya ini tidak bisa keluar, karena di dalam box seperti ini dia tidak bisa keluar. Jadi ya makan seadanya, bahkan dia bisa kanibal untuk jangkrik ini. Mungkin 1 hari 2 hari itu tidak masalah, tidak terlalu banyak jangkrik yang mati. Tetapi kalau setiap hari itu kalian bisa kalikan saja itu berapa hari sampai dengan panen. Padahal jangkrik itu panen 30 hari, kita kekurangan pakan 20 hari, mungkin sering telat pakan, yaitu hasilnya akan tidak maksimal. Karena jangkrik ini kanibal kalau kekurangan pakan. Nah, lalu faktor yang berikutnya itu adalah hamanya. Jadi hama ini hama juga mempengaruhi hasilnya, sedikit banyak jangkrik yang mati. Hama jangkrik itu penyebabnya yang mati, penyebab jangkrik itu banyak yang mati. Hamanya itu yang pertama semut. Semut itu menyerang telur yang kita peram. Jadi semut itu sangat menyukai telur yang belum menetas. Nah, apabila kalian pernah mengalaminya, bisa saja ditulis di kolom komentar. Jadi pada waktu proses penetasan telur itu banyak semut yang menggerumuti telurnya, karena mungkin baunya amis ya, jadi itu memancing semut untuk naik ke atas box. Makanya bawahnya bisa diberikan, kaki-kakinya bisa diberikan air, bisa diberikan oli. Kalau di tempat saya ini tidak diberikan oli ya, karena kita hanya menggunakan racun semut saja, tidak perlu kita gunakan oli. Lalu hama ternak jari yang berikutnya itu ada kadal juga lah. Kadal, cicak itu kalau masuk di dalam box itu diambilnya susah. Kalau sudah ada cicak, sudah ada kadal yang masuk di dalam box, itu diambilnya susah. Dia pasti setiap hari dia makan, bahkan bisa sampai beranak ini di dalam box. Nah, jadi untuk hama-hamanya kita harus perhatikan, kita harus bisa mencegahnya ya. Jadi jangan sampai kita lalai, kita tidak telaten, kita menganggap ternak jangkrik itu sepele, gampang, tetapi nanti pada waktu kita mulai panen itu hasilnya tidak memuaskan.
Dan hama lagi yang berikutnya itu yang paling sering dialami oleh ternak jangkrik itu adalah tikus. Nah ini tikus kalau sudah masuk di dalam box ini ya, sudah masuk di dalam box ini, wah dia langsung memanggil teman-temannya, langsung dia bereproduksi di dalam box ini karena ini tersedia banyak makanan, ada jangkriknya, lalu juga ada furnya. Ini kalau jangkrik sudah kemasukan tikus, wah ini sudah pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Karena yang pertama adalah kalau jangkrik masih kecil nanti dia terinjak-injak oleh tikus. Lalu kalau sudah dewasa, kalau sudah besar berumur 2 mingguan, ini dia pakannya kurang. Jadi pakannya banyak yang dimakan oleh tikus, oleh hama, baik hama cicak, hama kadal, lalu juga tikus itu juga dia juga doyan untuk makan furnya ini. Kita harus pintar-pintar ya dalam beternak, kita harus pintar mengakalinya, cara mengatasinya kita harus tepat. Jadi jangan menganggap remeh ternak jangkrik itu mudah, tetapi kita menyepelekan hal-hal yang mungkin itu tidak penting. Hal-hal sepele itu jangan kalian sepelekan. Jadi ternak jangkrik itu mudah, tetapi kita harus mempunyai yang namanya ketelatenan. Kita harus sering mengecek, kita harus sering-sering bereksperimen agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Mungkin ada kesalahan saya dalam penyampaian di dalam konten ini, ada kekurangan saya di dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Dan kalian bisa memberikan kritik dan saran di dalam komentar, nanti akan saya jawab satu persatu, baik secara langsung ataupun melalui video-video yang sudah saya buat. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.